Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafi Mukti dari kelas 11 IP 1, absen 20. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat terus ya. Kata penama, mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan pada kita semua. Nah, di video kali ini saya akan membahas sebuah materi, yaitu karya tulis ilmiah. Kenapa sih kita membahas materi ini? Karena merupakan salah satu materi yang dibahas di kelas 11 semester 2 ini. Teman-teman, di sini kita akan membahas tentang pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan struktur. Apa sih karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah adalah hasil karya yang diperoleh dari kegiatan menulis dengan menerapkan konvensi ilmiah. Penulisan karya ilmiah menggunakan logika, berpikir dengan gaya bahasa yang sistematis. Tiap jenis karya ilmiah memiliki gaya penulisan yang berbeda. Tujuan yang pertama, sarana untuk melatih dan mengungkapkan hasil penelitian berbentuk tulisan ilmiah secara sistematis. Yang kedua, menumbuhkan etos ilmiah di kalangan siswa dan mahasiswa. Yang ketiga, melatih siswa dan mahasiswa agar menjadi penghasil produsen pemikiran dan karya tulis dalam bidang pengetahuan tidak hanya sebagai konsumen. Yang keempat, sebagai wahana transformasi pengetahuan bagi sekolah dengan masyarakat, kampus dengan masyarakat atau orang-orang tertarik membaca. Yang kelima, membuktikan potensi dan wawasan ilmiah mahasiswa untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah. Yang keenam, melatih keterampilan penelitian dasar dengan benar. Yang ketujuh, melatih pengembangan keterampilan membaca efektif. Yang kedelapan, melatih kemampuan untuk menggabungkan berbagai sumber data dan sumber bacaan. Yang kesembilan, mengenalkan siswa atau mahasiswa pada kegiatan perpustakaan. Yang ke-10, melatih kemampuan perorganisasian fakta atau data secara sistematis. Yang ke-11, menambah pengetahuan penulisan terkait karya ilmiah yang sedang dibuat. Yang ke-12, hasil karya ilmiah menjadi acuan atau penelitian pendahuluan bagi penelitian selanjutnya. Ciri-ciri karya ilmiah yang pertama ada reproduktif, artinya karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang diingin disampaikan. Yang kedua, tidak ambigu. Ciri ini ada di kaitannya dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Yang selanjutnya, yang ketiga, tidak emotif. Artinya karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya. Yang keempat, menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami. Terus yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Terus yang keenam, bersifat dekoratif. Artinya penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Yang ketujuh, terdapat kohesi. Artinya karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antara bagian dari babnya dan bersifat straightforward. Maksudnya ialah tidak bertele-tele atau tepat sasaran. Yang kedelapan, bersifat objektif. Karya ilmiah harus bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisan. Terus yang kesembilan, menggunakan kalimat efektif, dan penulisan karya ilmiah harus menggunakan kalimat efektif. Yang lebih jelas bisa dilihat di sini. Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Terus yang kedua, artikel. Dalam konteks jurnalistik, pengertian karya ilmiah artikel merupakan karya ilmiah yang memuat pendapatan subjektif pembuatannya mengenai sebuah peristiwa ataupun masalah tertentu. Sedangkan jika dipandang dari sudut pandang ilmiah, artikel dapat diartikan sebagai karya tulis yang sengaja dirancang untuk dimuat dalam jurnal ataupun kumpulan artikel yang dibuat dengan
memperhatikan kaidah penulisan ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku. Terus yang ketiga, skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk bisa mendapatkan gelar sarjana S1. Terus yang keempat, kertas kerja atau work paper pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam serta dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Yang kelima, paper. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitan dengan pembelajaran dan pendidikan sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma S1, S2, atau S3. Yang keenam, tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk penyelesaian program studi S2 atau pascasarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan 11 skripsi. Selanjutnya, struktur. Satu, pendahuluan. Bagian pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah, dilakukan masalah yang diangkat dan mekanisme penyelesaian masalah itu. Yang kedua, isi dan pembahasan. Bagian isi pembahasan ini bisa terdiri dari satu atau lebih bab. Jumlah bab pada bagian ini bergantung seberapa pelik perbedaan dan pembahasan dari bahan penelitian. Terus yang ketiga, kesimpulan. Bagian kesimpulan berisikan kesimpulan dari hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Kesimpulan yang disampaikan pada bagian ini berupa penjelasan singkat dan padat menghasilkan analisis. Biasanya bagian ini hanya terdiri dari satu bab. Nah, gimana, mengerti kan? Bisa kita simpulkan, karya tulis ilmiah sangat berguna dan bermanfaat di kehidupan sehari-hari kita. Apalagi kita akan melanjutkan ke perguruan tinggi, pasti berguna. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.